Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan mata pelajaran akidah akhlak, tentunya masih dalam pembahasan Asmaul Husna. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa, semoga kita diberi pemahaman yang lebih oleh Allah dalam memahami materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar ya pada pertemuan kita, yaitu memahami makna 7 al-asma al-husna, yaitu al-Ghaffar, ar-Razzaq, al-Malik, al-Hasib, al-Khaliq, dan al-Hakim. Kemarin kita sudah membahas tentang al-Ghaffar, pengertiannya dan bagaimana cara meneladani asmaul husna Allah yang berupa al-Ghaffar. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan membahas tentang ar-Razzaq. Apa itu ar-Razzaq? Nanti kita akan bahas satu persatu dari pengertian dan bagaimana cara kita meneladani Allah dengan sifat ar-Razzaq itu. Di sini Ibu tampilkan gambar ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Ada sebuah kata hikmah, jika seseorang benar-benar percaya bahwa rezeki berasal dari Allah dan bahwa rumah tangganya membutuhkan rezeki tersebut, maka setiap selesai melakukan sholat subuh dia dapat membacanya Ya Razzaq sebanyak 10 kali. Insya Allah akan ditambahkan rezeki keluarganya. Nih, Ar-Razzaq berarti yang maha pemberi rezeki. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan pengertian ar-Razzaq. Ar-Razzaq diambil dari kata atau berasal dari kata rozako atau rizkun, yakni rezeki. Nah, hanya saja makna rezeki itu telah mengalami pengembangan makna, sehingga ia juga dapat berarti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan, kemudian honor seseorang, ketenangan ataupun hujan, serta makna-makna lainnya. Dengan demikian, ya, rezeki berarti segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non-fisik. Dalam Al-Quran ya, kata ar-Razzaq hanya disebutkan satu kali di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sudah jelas ya, di sini Allah adalah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Hanya saja banyak ayat yang lain yang menggunakan kata ar-Razzaq ini yang tersebar di dalam Al-Quran. Ya, ar-Razzaq berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berulang-ulang dan terus-menerus memberikan banyak rezeki kepada makhluknya. Gak hanya sekali, secara berulang-ulang dan terus-menerus. Gak mungkin kita cuma sekali dikasih rezeki, ya. Dalam hal ini Imam Ghazali berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan rezeki dan ia pula yang menciptakan pencari rezeki sekaligus yang mengantarkannya serta menciptakan hukum kausalitas sehingga manusia dapat menikmatinya. Nih,
menciptakan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Jika Allah sudah menciptakan rezeki, maka Allah pasti akan menciptakan pencari rezeki itu. Serta Allah juga yang akan mengantarkannya biar rezeki itu sampai kepada para pencari rezeki. Selanjutnya nih, bagaimana kita meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq itu? Di sini ada 3 cara ya yang disebutkan. Yang pertama, setiap orang sudah dijamin rezekinya. Semua hamba Allah yang sudah Allah ciptakan itu nggak mungkin kekurangan rezeki. Sesungguhnya seluruh makhluk Allah sudah dijamin rezekinya. Manusia yang mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang haram sekalipun sesungguhnya oleh Allah sudah disediakan rezeki yang halal. Tetapi sosok yang bersangkutan enggan mengambilnya atau kurang puas dengan perolehannya, sehingga ia memilih rezeki yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Tahu kan binatang melata? Yang seperti cacing dan lain sebagainya. Itu pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Maka jangan khawatir kalau misal kita selagi masih mau berusaha, bekerja, pasti Allah kasih rezeki. Agama menganjurkan manusia dalam rangka memperoleh rezeki untuk berusaha semaksimal mungkin, dan apabila terhalangi, maka ia dianjurkan untuk berhijrah. Kemudian cara yang kedua, berusaha secara maksimal dan qanaah. Harus kita pahami bahwa jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah disertai dengan usaha. Jadi kita nggak cuman menyerah, putus asa, kita nggak ada usaha, tapi kita mengharapkan rezeki, itu salah. Jadi harus ada usaha. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa yang memberikan jaminan rezeki tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan makhluk dan hukum alam yang mengatur kehidupannya. Dengan demikian, kehendak, perasaan, selera, dan insting manusia merupakan rezeki, dan dengan hal-hal tersebut tercipta dorongan manusia untuk berusaha. Setiap manusia pasti punya kehendak, punya keinginan, perasaan ingin memiliki, selera, ya, dan insting manusia. Itu juga rezeki, bentuk rezeki dari Allah, di mana ketika kita memiliki itu semua, kita akan merasa terdorong untuk berusaha mendapatkan sesuatu gitu. Nah, setelah manusia berusaha dan mendapatkan hasil, maka harus diiringi dengan sifat qanaah atau merasa puas menerima apa yang sudah kita dapatkan dengan apa yang diperoleh. Hanya saja jangan salah dalam memahami qanaah, sebab kepuasan tersebut harus melalui 3 hal. Nih, dalam memahami qanaah, sebab kepuasan harus melalui 3 hal. Yang pertama, usaha maksimal yang halal. Usahakan setiap kita mendapatkan sesuatu, ya, apalagi itu yang halal, harus halal. Harus kita usahakan secara maksimal, jangan setengah-setengah gitu. Yang kedua, keberhasilan memiliki hasil atau rezeki dari usaha yang maksimal itu sendiri. Dan ketiga, dengan hati yang lapang, menyerahkan apa yang telah dihasilkan karena sudah merasa puas dengan penghasilan sebelumnya. Biasanya kalau kita sudah sungguh-sungguh, ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan apapun hasilnya, ya kita terima, harus dengan lapang dada. Seperti itu.
Nah, oleh karena itu, usaha yang maksimal yang tidak disertai dengan keberhasilan atau kepemilikan hasil usaha, maka ia belum dikatakan qanaah apabila jika seseorang menyerahkan apa yang ia peroleh tidak dengan hati yang lapang. Ketika kita sudah berusaha, kita serahkan kepada Allah, kita berdoa, memohon hasil yang terbaik, dan ketika kita sudah mendapatkannya, maka kita harus bersyukur. Kita terima, itu merupakan bentuk daripada qanaah, menerima apa yang sudah kita dapatkan dari hasil yang sudah kita perjuangkan, dari usaha ya yang sudah kita perjuangkan. Gitu. Nah, cara meneladani sifat Allah Ar-Razzaq yang ketiga adalah mengantarkan rezeki kepada orang lain. Dalam rangka meneladani asma Allah, yaitu Ar-Razzaq, sudah sepatutnya manusia menjadi penyebab sampainya rezeki yang ia terima kepada orang lain. Semakin banyak orang memberikan rezeki yang ia peroleh kepada orang lain, maka ia semakin meneladani sifat Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Al-Quran tidak menganjurkan seseorang untuk memberikan seluruh rezeki yang diperolehnya yang bersifat materi kepada orang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Ingat ya, sebagian bukan seluruhnya gitu. Karena sudah pernah Ibu cuplik dulu, seluruh rezeki kita ya, ada sebagian itu merupakan hak daripada orang lain. Maka sisihkan untuk sedekah, untuk infak, kemudian untuk menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Tapi jangan semuanya, karena kita butuh untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah, ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa hendaklah sebagian rezeki yang kita peroleh untuk ditabung, kan? Untuk biaya-biaya yang tidak terduga. Makanya sebagian saja untuk diberikan kepada orang lain. Karena kita nggak tahu kebutuhan kita ke depannya. Kadang ada kebutuhan tidak terduga dan nilainya ternyata banyak. Gitu. Adapun untuk rezeki yang bersifat non-fisik seperti ilmu pengetahuan, maka tidak ada kewajiban menyimpannya. Karena ilmu pengetahuan semakin diberikan, maka semakin bertambah, bukan berkurang. Maksudnya jika kita sudah pandai satu ilmu, kita ajarkan kepada orang lain. Biar apa? Biar kita tuh ingat terus gitu. Kalau misal kita nggak ingat, kita lupa, artinya ilmu pengetahuan kita sudah berkurang. Maka jangan pelit untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Apalagi itu ilmu yang bermanfaat, maka akan terhitung sedekah jariyah apabila orang itu mengamalkan ilmu yang sudah kita berikan kepada orang tersebut. Jadi kesimpulannya, pengertian daripada Ar-Razzaq Allah itu ya, artinya Maha memberi rezeki kepada siapapun tanpa pandang, oh hamba itu enggak sholat, hamba itu enggak ibadah. Enggak, Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada seluruh hambanya. Nah, dari pengertian tersebut, maka kita bisa meneladani sifat Ar-Razzaq Allah dengan 3 cara yang sudah Ibu sebutkan tadi. Semoga kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk meneladani sifat Ar-Razzaq Allah. Ketika kita punya rezeki, kita sisihkan sebagian, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, untuk pertemuan kedua ini Ibu cukupkan sekian ya. Nanti kalau misal ada yang kurang paham bisa japri ke WA Ibu. Untuk tugas nanti Ibu cantumkan di description box.
Nah, jangan lupa untuk mempelajari modul yang nanti Ibu bagikan. Kemudian wait for the next video. Thank you and thanks for watching. Stay tune untuk video selanjutnya. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga imun, dan juga jaga iman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.